Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho memimpin langsung upacara serah terima jabatan Kapolres Parigi Motong di Mapolres Parigi Motong pada Selasa pagi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho memimpin langsung upacara serah terima jabatan Kapolres Parigi Motong di Mapolres Parigi Motong pada Selasa pagi. Dalam upacara tersebut, jabatan Kapolres Parigi Motong resmi diserah terimakan dari AKBP Jovan Reagan Samuel kepada penggantinya AKBP Hendrawan Agustian Nugraha. Upacara serah terima jabatan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Parigi Motong, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anggota Bayangkari. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan capaian kinerja AKBP Jovan selama menjabat, termasuk keberhasilannya dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 dan pemungutan suara ulang di wilayah Parigi Motong. Ia menyebut selama kepemimpinan AKBP Jovan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polres Parimo berjalan kondusif. Hal ini tercermin dari suksesnya pelaksanaan SPU yang berlangsung kondusif. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono menjelaskan pelaksanaan Sertijab dilakukan setelah tanggung jawab pengamanan PSU tuntas dijalankan. Ia menyebut Sertijab dilakukan di Mapolres Parigi Motong sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi jajaran dan untuk memenuhi harapan masyarakat serta para tokoh lokal. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memberikan arahan kepada organisasi masyarakat sekaligus pengurus kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Pokdar Kamtibmas Bayangkara 2025 hingga 2029 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam arahannya, Kapolres Sidoarjo Polda Jawa Timur menegaskan bahwa Pokdar Kamtibmas Bayangkara ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam sinergitas peran kepolisian bersama masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan hari ini, kita berkumpul bersama dalam rangka pelantikan dan pengukuhan Pokdar Kamtibmas Bayangkara, Resort Kota Sidoarjo, masa bakti 2025-2029. Berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Skep 831 11 Romawi 2005 tanggal 20 November 2005 tentang pembentukan dan pembinaan kelompok sadar Kamtibmas, Pokdar Kamtibmas. Saya selaku Kapolresta Sidoarjo tentunya mengaturkan ucapan selamat dan terima kasih kepada pengurus yang baru, ketua yang baru, serta perangkatnya dari Pokdar Kamtibmas Polresta Sidoarjo, dan tentunya dengan pengukuhan pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai. Dan kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau sering disebut Pokdar Kamtibmas tentunya perlu dipahami sebagai sebuah organisasi kemitraan Polri dengan masyarakat yang secara swakarsa peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta menumbuhkan sikap untuk mentaati tatanan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia di lingkungan masing-masing. Pemirsa, untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang semakin hari semakin meningkat, jajaran Salantas Polres Nabire terus memberikan imbauan kepada warga agar tertib berlalu lintas. Personil Salantas Polres Nabire Aibtu Nanto menerangkan bahwa warga masyarakat Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, khususnya yang berkendara di jalan raya dinilai kesadarannya masih rendah dalam mematuhi aturan tertib berlalu lintas. Pesan humanis ini dilaksanakan dengan harapan warga mampu tertib berlalu lintas agar selamat di jalan raya. Kenapa? Belum tahu. Ya. Knalpotnya, Ibu minta maaf ya, knalpotnya brong atau racing. Itu dilarang ya. Terus kaca spionnya di mana?
Ya, itu lagi ya. Kaca spion itu penting Ibu ya. Itu di samping itu kelengkapan kendaraan, namun itu membantu penglihatan kita ya. Tuhan kasih kita mata itu 2 saja. Pandangan kita terbatas ya. Jadi untuk membantu penglihatan kita, di belakang kita, samping kiri kanan kita otomatis dibantu dengan kaca spion. Nah, sekarang kalau tidak ada kaca spion gimana? Ya kan? Nah, otomatis Ibu ketika mau manuver belok kanan atau belok kiri ya mengalami masalah kan penglihatan ya. Akhirnya apa? Tengok kanan kiri ya. Itu dapat mengganggu konsentrasi ya. Sehingga bisa mengakibatkan apa? Kecelakaan, ya kan? Termasuk kelengkapannya diperhatikan. Baru knalpotnya brong lagi. Dan minta maaf, TNKB-nya juga sudah lewat ya. Ini mati bulan 3 tahun 2005. Ya, sekarang bulan berapa? Nah, minta maaf bisa lihat SIM STNK-nya? Aduh, itu lagi ya kan? Nah, begini kan akhirnya kita tahu bahwa Ibu belum punya SIM. Nah, sedangkan SIM itu adalah kelengkapan mutlak bagi pengendara, ya toh? Nah, gitu ya. Minta maaf ya, kita bukan mau mencari-cari kesalahan masyarakat atau menyusahkan masyarakat, tidak ya. Ketika terjadi pelanggaran di jalan ya, kewajiban kami sebagai petugas otomatis harus menegur dan menindak ya. Kalau itu menyangkut keselamatan, otomatis minta maaf kita tindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ya. Dalam hal ini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Itu tujuannya apa? Untuk keselamatan ya. Driver dan kru pembawa jemaah haji Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Kloter 2 Embarkasi Banjarmasin menuju Asrama Haji Banjarmasin mengikuti pengarahan yang dilakukan oleh Polres Tabalong. Pengarahan ini dilakukan untuk memastikan keamanan jemaah haji sehingga dapat selamat sampai tujuan. Selain melakukan tes narkoba, sebanyak 22 driver dan kru pembawa jemaah haji Kabupaten Tabalong, Kloter 2 Embarkasi Banjarmasin, mengikuti arahan yang dilakukan oleh Polres Tabalong terkait dengan teknis keberangkatan yang akan dikawal oleh Dishub Tabalong serta jajaran Polres Tabalong. Kabak Ops Polres Tabalong, Kompol Abdul Fattah, menuturkan pengarahan yang dilakukan ini bertujuan untuk keberangkatan dan pengawalan jemaah haji Kabupaten Tabalong berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Keberangkatan jemaah haji Tabalong Kloter 2 Embarkasi Banjarmasin ini nantinya akan dibagi menjadi 2 rombongan sehingga keamanan jemaah haji terjaga dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Nanti akan kita bagi 2. Yang pertama yaitu rombongan pertama sebanyak 5 bis dikawal dengan teman-teman dari Dishub, juga nanti juga kita bagi rombongan kedua juga sama dengan prosedur dan aturan yang sama. Jadi kita tidak sekaligus nanti 10 bis ini jadi 1, jadi kita bagi 2. Tujuannya yaitu untuk keselamatan, juga memberi kesempatan kepada pengguna jalan lainnya sehingga tidak merasa terganggu dengan keberadaan rombongan kita. Diketahui driver dan kru bus ini akan membawa sebanyak 423 jemaah haji Kabupaten Tabalong menggunakan 10 buah bus dan 1 buah bus cadangan dari titik keberangkatan di Pendopo Bersinar, Kelurahan Pembataan, menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Dari tim Humas Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas, Polres Pematang Siantar menggelar patroli Sirikandi Polwan. Kegiatan patroli Sirikandi Polisi Wanita ini dilaksanakan pada Senin 5 Mei 2025 pagi. Dalam arahannya, Kapolres Pematang Siantar memberikan arahan kepada personil Sirikandi Polwan Polres Pematang Siantar tentang cara bertindak di lapangan yang humanis kepada masyarakat. Tujuan patroli Polwan Sirikandi ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pematang Siantar.
Usai menerima arahan Kapolres Pematang Siantar, tim patroli Srikandi Polwan melaksanakan patroli di Jalan Kartini dan memberikan imbauan kepada anak-anak pelajar sekolah SMA Kartika yang berkumpul untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, tim patroli Srikandi Polwan menyambangi dan berdialog dengan para pedagang pasar Horas yang dominan adalah kaum ibu, kemudian menanyakan situasi Kamtipmas di wilayah pasar Horas, serta memberikan pesan apabila terjadi gangguan Kamtipmas agar menghubungi call center Polres Pematang Siantar 110. Lalu, tim Srikandi Polwan menuju pasar Parluasan dan memberikan imbauan kepada pedagang agar tetap tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm serta kaca spion. Tim Srikandi Polwan Polres Pematang Siantar juga menyambangi pusat perbelanjaan Irian Supermarket dan berdialog dengan petugas parkir untuk menanyakan situasi Kamtipmas di sekitar pusat perbelanjaan tersebut, serta mengimbau agar tetap mengatur parkir di seputaran pusat perbelanjaan Irian agar tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian tim patroli Srikandi Polwan menuju Taman Bunga dan menyambangi pengendara odong-odong Kota Pematang Siantar, serta mengimbau agar tidak berkendara secara ugal-ugalan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas. Dari tim Humas Polres Pematang Siantar Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan untuk mempererat soliditas dan kerjasama antar anggota Polri, salah satunya dengan melakukan kegiatan humanis bersama, seperti yang digelar Polres Bojonegoro baru-baru ini. Dalam upaya mempererat kebersamaan dan soliditas internal, Polres Bojonegoro menggelar sarapan pagi bersama. Kegiatan tersebut digelar baru-baru ini. Kegiatan sarapan pagi bersama ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto. Ia mengajak seluruh personel Polres untuk makan bareng usai apel. Sarapan bareng ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta memperkuat komunikasi dan soliditas antar anggota Polri, terutama di lingkungan Polres Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro menyampaikan bahwa kekompakan dan kebersamaan adalah kunci sukses, terutama dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Melalui momentum non-formal seperti ini diharapkan terbentuk suasana kerja yang harmonis dan efektif di lingkungan Polres, sehingga bisa menjalankan tugas melindungi masyarakat dengan baik. Dari Humas Polres Bojonegoro melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.